Bagaimana anak-anak muda ini menjadi melek secara berkoperasi. Kalau kita bicara koperasi, sejak kita masuk SD kan udah ada Kopsis. Jumpa lagi bersama saya Samwes. Kali ini di podcast S kita akan mencari solusi bagaimana kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui gerakan sadar berkoperasi. Kita berjumpa dengan salah seorang narasumber yang luar biasa dalam bidang perkoperasian, yaitu Mas Alan Wahyu Hafiludin. Betul Mas G? Betul. Kita sapa dulu beliau. Mas Alan, sehat selalu? Sehat Samwes. Siap. Mas Alan, jadi pertanyaan dasarnya adalah kenapa kita harus berkoperasi? Oke. Itu sebenarnya pertanyaan dasar balik lagi ke ekonomi Indonesia. Ya, kalau kita bicara di Indonesia, ekonomi yang sudah digaungkan oleh Bapak pendiri kita kan Bung Hatta itu kan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Nah, kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, pemberdayaan untuk masyarakat, pemberdayaan rakyat itu ya berkoperasi. Bagaimana kita secara komunal membangun ekonomi bersama dari kita untuk kita itu berkoperasi itu. Siap. Jadi memang secara DNA begitu ya, bangsa kita ini Indonesia ini paling cocok ekonomi kerakyatan bentuknya adalah koperasi. Tapi kenapa kemudian hingga saat ini koperasi itu terkesan lambat dalam perkembangan? Ya, salah satu yang menjadi PR sebenarnya orang-orang kebanyakan dari kita di gerakan berkoperasi itu adalah regenerasi. Regenerasi. Dalam hal apapun regenerasi itu akan menjadi masalah ketika sekarang misalkan kita tanya gitu ya, anak-anak muda yang masih kuliah-kuliah lah, anak-anak muda itu kalau kita tanya apa koperasi itu, mereka pahamnya hanya tempat simpan pinjam, tempat pinjam uang. Betul. Nah, stigmanya dipersempit bahwa koperasi itu hanya simpan pinjam. Betul. Padahal kalau kita pelajari sendiri koperasi, koperasi itu ada 5. Ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, koperasi jasa, pemasaran, baru ada simpan pinjam. Simpan pinjam itu hanya salah satu dari 5 jenis koperasi itu. Tapi kebanyakan karena sekarang yang ada di masyarakat itu koperasi-koperasi simpan pinjam, kita belum terbuka bahwa ada ya koperasi produsen, konsumen dan lain-lain. Ya memang selama ini yang seringkali lebih dikenal oleh masyarakat adalah soal koperasi simpan pinjam atau bahasanya lebih banyak pinjamnya daripada nyimpannya. Nah, itu. Oke. Jadi bagaimana kemudian koperasi ini secara fundamental itu sebenarnya harusnya menyadarkan masyarakat agar sadar koperasi. Kalau kita balikkan lagi ke masyarakat, kenapa berkoperasi? Koperasi itu kan kumpulan orang yang mempunyai kesamaan dalam hal ekonomi, misalkan. Betul. Kalau kita bicara yang paling dekat tempat kelahiran saya itu di Pujon. Betul. Pujon itu sejak DNA-nya mereka peternak susu semua. Peternak susu. Sama petani. Makanya di sana koperasi ada 2 yang besar. Ada Kopsai yang untuk peternakan susu, sama KUD Baik yang teman-teman petani gitu. Nah, bagaimana sebuah koperasi itu bisa membangun ekonomi secara masyarakat ketika misalkan kita umpamakan nih, satu orang yang sangat kaya banget misalkan di suatu tempat itu punya 100 ekor sapi. Berapa sih yang dihasilkan dalam satu hari? Apakah mereka bisa menyuplai industri, misalkan industri susu si A, si B? Itu kan masih terlalu kecil. Nah, makanya ketika mereka sudah berkoperasi, paling nggak dengan anggotanya yang ribuan, itu tingkat ekonominya, supply untuk industri besar bisa. Itu satu, untuk supply chain-nya. Yang kedua, ketika satu orang itu mempunyai bisnis sendiri, ada kerugian misalkan di tahun kemarin ada PMK gitu ya. Yang menanggung kerugiannya sendiri. Ketika mereka berkoperasi, ada PMK. Ada banyak teman-temannya anggota koperasi itu yang sapinya meninggal. Koperasi menjadi tahanan ekonomi untuk penguatan mereka. Jadi bempernya lah ya supaya tidak rugi secara sendiri, begitu ya. Tidak rugi secara sendiri. Terus bagaimana kemudian koperasi ini kan tadi di masyarakat pedesaan ya. Sapi, terus kemudian petani itu kan pedesa. Kalau di masyarakat perkotaan? Perkotaan sama. Salah satu sekarang malah yang anak muda, perkotaan, Jakarta itu punya Jacklot. Jacklot, Nah, tentang clothing. Ketika mereka beli bahan baku sendirian, berapa sih kapasitasnya yang bisa mereka kulaan murah misalkan? Ketika mereka bersama-sama, kulaan bahan bakunya jadi satu. Berkoperasi itu lebih murah. Itu yang Jacklot untuk konveksi. Ada nggak yang lebih besar lagi? Ada. Kalau kita bicara sekarang kan anak muda itu trennya bicaranya startup gitu ya. Startup, betul. Apa sih startup itu sebenarnya? Startup itu kalau secara bisnis ya sama, ekonomi juga yang dibangun. Yang membedakan kalau startup itu kan di scale up bisnisnya sama speed up bisnisnya. Bagaimana pengembangannya?
Kalau secara badan hukum apapun boleh. Salah satu yang paling besar itu malah di koperasi. Di Indonesia startup namanya e-fishery. E-fishery itu apa itu? Sebuah startup tentang perikanan. Di sana ada nelayannya, di sana ada pengelola industri ikannya, ada yang jualannya, ada yang ngelola aplikasinya. Betul. Jadilah mereka koperasi multipihak. Koperasi multipihak. Ini apa lagi nih koperasi multipihak itu, Mas Alan? Kalau kita tadi sebut koperasi pada umumnya itu kan kumpulan orang. Kumpulan orang. Itu konvensional. Tapi kalau koperasi multipihak itu adalah kumpulan orang atau badan atau asosiasi dan komunitas. Jadi bukan hanya orang. Kumpulan unit usaha gitu ya? Kumpulan unit usaha. Misalkan PT gitu. Jadi satu mereka membangun koperasi bisa. Meskipun PT-nya tidak sejenis ya? PT-nya tidak sejenis, asalkan punya bisnis yang bisa segaris. Misalkan dari hulu ke hilirnya. Misalkan kalau kita lihat, kita bikin nih koperasi tentang supporter misalkan gitu. Ada yang pengelola jersinya. Ada yang sewa lapangannya. Ada yang sekolah sepak bolanya. Itu kan beda-beda. Pembuat sepatunya. Secara bisnis mereka beda-beda. Tapi satu garisnya adalah industri sepak bola. Itu boleh berkoperasi dalam KMP, koperasi multipihak. Koperasi multipihak ya. Syarat-syaratnya apa kalau untuk koperasi multipihak itu, Mas? Nah, kalau sekarang undang-undangnya sebenarnya dipermudah dengan Cipta Kerja kemarin. Sekarang 9 orang aja bersama-sama mendirikan udah 9 orang ya? Sudah tidak lagi 20 masalahnya? Tidak lagi 20. Meskipun secara acuan undang-undang kita tetap pakai Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Tapi kalau ada tambahan lagi di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pendirian koperasi itu cukup 9 orang. Cukup 9 orang ya? Kalau dulu kan pendirian koperasi misalkan satu koperasi misalkan dalam skala kota atau kabupaten itu alamannya harus sama begitu. Kalau sekarang kalau berbeda begitu, misalkan katakanlah 3 Malang Raya begitu atau bahkan tambah Surabaya, itu jadi koperasi apa, Mas Alan? Kalau koperasi itu kan ada 3, ada koperasi tingkat kota, ada koperasi tingkat provinsi, sama koperasi tingkat nasional. Ketika pendirinya itu sama-sama orang dalam satu kota, jatuhnya koperasi tingkat kota. Ternyata satu orang, satu di Malang, satu di Batu, satu di Surabaya, jatuhnya koperasi tingkat provinsi. Ternyata satu di Malang, satu Surabaya, satunya Jakarta ini. Itu koperasinya tingkat nasional. Begitu ya. Jadi berdasarkan domisili KTP. KTP pendiri-pendirinya. KTP pendiri-pendirinya, dan sekarang sudah cukup cuma 9 orang sudah. 9 orang cukup ya. Udah cukup. Kemudian permodalan koperasi ini. Permodalan koperasi itu kan yang pertama dari iuran simpanan pokok dan simpanan wajib gitu ya. Boleh nggak koperasi itu menerbitkan semacam obligasi gitu, surat utang untuk kemudian menambah permodalan misalnya? Boleh. Sebenarnya kalau kita bicara permodalan itu kan ada 2. Ada permodalan internal sama permodalan eksternal. Kalau kita bicara koperasi secara basicnya, modal internal pasti simpanan pokok, simpanan wajib. Ada juga sebenarnya bisa kita pakai itu yang masih internal itu adalah modal penyertaan. Misalkan ada anggota ini, aku mau danai yang tadi itu kita bicarakan koperasi sepak bola, saya mau danai untuk konveksinya. Itu bisa pakai modal penyertaan. Dari anggota sendiri ya? Dari anggota sendiri yang masih dalam internal itu. Yang kedua adalah modal secara eksternal. Kalau secara eksternal bisa pakai piutang, pakai hutang yang kita terbitkan, misalnya itu boleh. Boleh ya? Atau hutang kelembagaan. Kalau di Kementerian Koperasi sendiri itu ada LPDB. Apa itu LPDB? Itu untuk lembaga penyaluran dana bergulir. Itu khusus punyanya Kemenkop yang disalurkan untuk koperasi. Secara spesifik padahal itu. Berarti yang bisa mengakses itu koperasi ya? Koperasi. Itu koperasinya apa aja? Koperasi konsumen, koperasi produksi? Bebas ya? LPDB ya? LPDB. Syarat-syaratnya apa aja kalau LPDB? Syarat-syaratnya rata-rata adalah rekomendasi dari dinas tempat, laporan keuangan kita udah tertata, kita punya proyeksi bisnis yang jelas. Nah, selain dari itu kita juga bisa juga guide investor. Makanya kayak e-fishery tadi yang kita bilang KMP itu. Sekarang itu trennya startup itu kan bagaimana kita menggait Ventura dan lain-lain. Itu boleh juga koperasi seperti itu. Nah, kalau yang modal eksternal gratis ada juga. Rata-rata Kemenkop itu dan kementerian itu beberapa punya dana yang dihibahkan memang khusus untuk koperasi. Karena balik lagi dana hibah. Kenapa kok yang dihibahi koperasi? Karena koperasi itu yang dibangun adalah ekonomi kerakyatan. Kalau kita mau memberdayakan rakyat, ya bagaimana memberdayakan rakyat yang bergelut secara ekonomi. Jadi intinya memang ini sangat masuk sekali kepada jantung kehidupan masyarakat sehari-hari loh ya, koperasi ini ya. Cuma memang tinggal bagaimana gerakan kesadaran berkoperasi ini terus dikembangkan begitu masalahnya. Itu PR kita bersamanya. Itu PR bersama ya. Tantangan terbesarnya apa? Gerakan sadar berkoperasi itu masalah. Kalau kita bilang sekarang sebenarnya ya bagaimana anak-anak muda ini menjadi melek secara berkoperasi. Sebenarnya anak-anak itu kan banyak
kayak bikin social creativity gitu, social impact dan lain-lain. Koperasi itu sudah bisa jadi semuanya. Crowdfunding itu juga dalam koperasi itu bisa, lembaga keuangan mereka belajar ekonomi bisa. Secara pengembangan bisnis bisa. Tantangan terbesarnya adalah kalau kita bicara koperasi sebenarnya kalau sejak kita masuk SD misalnya, kan udah ada Kopsis. Oh iya, ada koperasi siswa. Iya. Tapi para siswa itu nggak pernah sadar bahwa mereka itu berkoperasi. Betul. Nah, tantangan terbesar kita adalah bagaimana di dunia pendidikan itu kita bisa menyalurkan tentang sadar berkoperasi. Iya, anak saya yang SMP aja kadang ya aku beli topi atau beli anu di Kopsis. Gitu. Ya, padahal di Kopsisnya sendiri tidak ada mungkin edukasi bahwa koperasi itu seperti ini kepada siswa ya. Nah, tinggal siswa itu sebagai apa? Hanya sebagai konsumennya koperasi. Iya, sekarang ini yang ada kan sebagai konsumen. Kalau beli seragam, beli bed itu kan di Kopsis. Bagaimana kalau mereka kita edukasi sebagai anggota gitu? Betul. SMP aja 3 tahun, berarti 3 tahun mereka jadi anggota koperasi. Jadi dapat SHU misalnya. SHU-nya tidak diberikan secara tunai langsung misalkan. Setelah 3 tahun itu dibandingnya kita bisa ke Bali, ke Jogja, ke Batu, nah seperti itu. Iya, artinya memang koperasi siswa ini kalau sejak SD mungkin terlalu inilah. Kalau SMP saya yakin bisa itu ya dikembangkan dan diedukasi untuk gerakan sadar berkoperasi loh ya. Sadar berkoperasi. Karena siswa tidak sadar itu tadi. Contoh kayak itu tadi saya contohkan, saya baru ingat anak saya misalkan ya aku beli topi ambil bed, beli di mana? Beli di koperasi siswa gitu. Betul tuh ya? Betul, Pak. Iya, oke. Jadi memang keren sekali loh gerakan ini ya, gerakan koperasi ini. Gerakan koperasi. Oke, apalagi kepada teman-teman muda yang kemudian punya aktivitas sosial begitu, bikin sosiopreneur, berarti wadahnya memang terbaiknya di koperasi ya? Di koperasi. Oke. Salah satu di kampus dulu, di kampus saya di UIN. Di UIN itu ada Kopma, Koperasi Mahasiswa, yang itu sebuah UKM. Iya. Dan Kopma itu secara impact ekonomi untuk mahasiswa itu sangat besar. Kalau di UIN itu kan wajib asrama 1 tahun untuk semester 1-2. Kalau teman-teman itu belanja sabun, belanja perlengkapan sehari-hari lah, ya. Belinya di Kopma. Ya. Kalau butuh jajan-jajan waktu kuliah, belinya di Kopma. Nggak tahu sekarang perkembangan Kopma ini bagaimana ya? Nggak ngikutin juga. Kalau setahu saya di beberapa kampus itu masih eksis. Masih eksis ya. Cuman mereka masih eksis sebagai UKM. Dan impact bisnis minimarketnya itu. Yang perlu dikembangkan lagi adalah bagaimana mengedukasi teman-teman yang lain tentang sadar berkoperasi. Sadar berkoperasi, ya. Dulu saya ingat saya juga Kopma Brawijaya luar biasa. Jualan jas alma mater dan sebagainya ya. Oke ya. Oke, jadi itu tantangannya. Kemudian apa ini yang bisa kita lakukan dari media dan teman-teman penggerak gerakan sadar koperasi ini untuk mengembangkan kesadaran berkoperasi, Mas Alan? Ada saran, Mas Alan? Kalau salah satu yang sampai saat ini terus saya kembangkan adalah saya membantu beberapa teman-teman muda, termasuk tahun ini itu saya membantu pembentukan 3 buah koperasi multipihak. Satu itu koperasi multipihak untuk game developer, game studio. Game developer ya. Itu kan kalau kita bicara apa hubungannya game karo koperasi. Iya. Nah, ternyata teman-teman muda itu ketika kita diskusi bagaimana wawasan berkomunal dan berimpact secara ekonomi, koperasi keren ternyata. Nah, itu akhirnya mereka secara badan hukumnya bukan lagi mau bikin PT, tapi mau bikin koperasi multipihak untuk game studio. Nah, selain game studio ada juga teman-teman film. Siap. Nah, teman-teman film itu juga koperasi multipihak. Ada yang unit bisnisnya itu PH-nya, ada yang bikin produk turunannya, ada yang bagian di produsernya, bagaimana mereka cari pendanaan dan lain-lain. Itu juga di perfilman. Ternyata mindsetnya. Nah, tugas kita, terutama yang udah teman-teman sama saya lakukan itu adalah bagaimana kita banyak berdiskusi dan berjejaring untuk teman-teman muda. Artinya memang ekonomi kreatif ini, ekonomi kreatif. 17 subsektor ekonomi kreatif itu termasuk game development, film, animasi dan sebagainya, itu hubungannya erat ya dengan koperasi ya, erat. Mas Alan, kalau seandainya ada dari pemirsa yang pingin konsultasi begitu ke Mas Alan tentang koperasi, hubungi Mas Alan ke nomor berapa? Boleh, silakan hubungi ke nomor WhatsApp pribadi saya 0811 366 7957. Diulangi lagi, Mas Alan. 0811 366 7957. Konsultasinya gratis ini, Mas Alan? Konsultasi gratis. Oke, siap. Mas Alan, tadi menarik sekali bahwa teman-teman dari game developer dan film pun sekarang badan hukumnya, mindsetnya sudah berkoperasi ya, Mas Alan. Oke. Ini berarti gejala kesadaran berkoperasi makin menguat, Mas Alan ya? Kesadaran berkoperasi untuk teman-teman muda sudah mulai menguat, terutama di komunitas-komunitas ya. Iya. Kalau saya
kan juga tergabung di Komite Ekraf Kota Batu. Iya. Salah satu yang bisa saya lakukan adalah menularkan ke teman-teman 17 subsektor yang ada di Kota Batu. Oke. Gitu. Rata-rata kan mereka sudah berkomunitas. Betul. Biar tidak hanya berkomunitas, mari berkomunitas dan berimpact secara ekonomi melalui koperasi. Ya, oke, siap. Mas Alan, ini terima kasih singkat, padat dan luar biasa pencerahannya. Terima kasih banyak tentang koperasi. Semoga gerakan koperasi ini benar-benar bisa kita terus gelorakan, terus kita bumikan. Memang DNA masyarakat Indonesia, rakyat seluruh Indonesia ini adalah memang koperasi. Koperasi, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Ini luar biasa kalau ekonomi kerakyatan digabung dengan ekonomi kreatif. Nah, luar biasa itu. Ketemunya malah bagaimana ekonomi kreatif yang kerakyatan. Betul, ekonomi kreatif yang kerakyatan. Luar biasa ini paradigma baru ini, ekonomi kreatif yang kerakyatan. Yang kerakyatan. Oke. Siap. Terima kasih Mas Alan. Terima kasih banyak sudah diwadahi. Siap. Sukses selalu. Sampai ketemu. Demikian pemirsa, gerakan sadar berkoperasi ternyata sangat luar biasa penting untuk terus kita gelorakan dan kita kembangkan. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.